Kekerasan anak di Indonesia kian masif. Pelakunya terus bermunculan dan mengintai anak-anak di berbagai daerah, di kota maupun di pedesaan. Fenomena ini harus menjadi alarm bagi semua pihak untuk memberikan perlindungan lebih serius bagi anak. Jangan biarkan ruang aman bagi anak-anak Indonesia terenggut. Ini kekerasan yang nggak bakal dilupakan. Prinsip kebijakannya adalah bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap anak, maka regulasinya juga mendukung ke sana. Ya, punten ya. Nggak apa-apa. Tapi ini makan mau, Bu? Bubur mau. Harus bubur ya kalau. Bubur aja ya makan. Iya. Berarti Jumat mah masih sekolah ya? Hari Kamis. Oh, kekerasannya Kamis, Jumat. Terus dari Kamis sampai sekarang. Aksi kekerasan dalam berbagai bentuknya terus membayangi kehidupan anak-anak di tanah air. Angka kekerasan terus naik. Saya pun mau dia komunikasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada awal tahun 2023 mencatat ribuan anak menjadi korban tindak kekerasan. Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak menyebutnya sebagai fenomena gunung es. Namun demikian, data yang meningkat itu bukan berarti itu kondisi keseluruhan dari prevalensi kekerasan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena hasil survei sesungguhnya 3 tahun dari 2018 ke 2021 sesuai dengan hasil survei itu mengalami penurunan secara prevalensi. Tetapi secara pelaporan ini menunjukkan kenaikan. Artinya bahwa kenaikan ini ada beberapa indikasi di mana sesungguhnya orang melapor itu semakin banyak. Lalu kemudian ada indikasi juga bahwa ternyata memudahkan orang melapor membuat orang gampang melaporkan apa yang dilihat, dialami gitu ya, didengar dan lain-lain. Nah, ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya angka yang terlaporkan itu bukan berarti angka keseluruhan. Dan inilah menguatkan bahwa data kekerasan itu seperti fenomena gunung es itu ya. Muncul karena dilaporkan, yang tidak dilaporkan bisa saja terjadi karena beberapa faktor. Oleh karena itu, upaya perlindungan khusus anak itu memang harus dilakukan oleh banyak pihak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa bukan hanya pemerintah, pemerintah daerah, lembaga lainnya, termasuk masyarakat, dunia usaha, harus bergerak bersama untuk memastikan upaya-upaya perlindungan anak dilakukan dengan baik. Termasuk pada diri anak, keluarga, yang ketika dia mengalami, keluarganya yang melihat atau mendengar di lingkungan masyarakat itu ada kejadian-kejadian seperti itu, dia sudah punya pengetahuan. Berbagai kebijakan yang ada sejauh ini belum menimbulkan rasa takut bagi para pelaku. Sebab acap kali permasalahan tak berakhir di meja hijau, alias berujung pada kata damai. Situasi tersebut disinyalir mengaburkan efek jera bagi pelaku dan membuat korban semakin terhimpit dalam ruang ketakutan. Lagi-lagi, nestapa ganda harus ditanggung anak-anak. Ya aparat penegak hukum, masyarakat semua harus bersama. Dan terutama keluarga ya, itu harus bersama-sama.
Karena kalau hanya aparat hukum, kemudian keluarga, ya sudahlah nanti dicabut dan lain sebagainya, udah selesai Mas. Nggak ada efek jera. Jangan sampai ada ruang damai untuk kekerasan, kasus kekerasan. Karena kalau damai, satu kali damai, itu ya tidak akan menyelesaikan masalah di kemudian hari. Justru akan menimbulkan masalah, terutama bagi anak korban. Kenapa? Karena itu akan memberikan dua trauma pada anak. Satu, anak korban itu trauma karena pernah mendapatkan perlakuan kekerasan. Yang kedua, kalau tiba-tiba damai, ya, diakhiri dengan damai, berarti si anak ini, anak korban, ini ya sudah kamu diam saja selesai. Kasus ini selesai. Dan dia akan bertemu dengan pelaku itu di hari-hari berikutnya. Nah, coba dibayangkan seperti itu kan dua trauma yang ditanggung oleh si anak. Nestapa korban kekerasan dialami salah satu anak yang saat ini sudah tak tinggal lagi bersama orang tuanya. Maman, begitu kami menyamarkan namanya, mengalami berbagai kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah tirinya. Derita itu memaksanya kabur dari rumah dan memilih hidup di jalanan selama beberapa tahun. Berjibaku dengan kerasnya kehidupan di jalanan menjadi kekerasan berikutnya bagi Maman yang kala itu masih berusia 6 tahun. Jadi ceritanya 5 tahun yang lalu saya menemukan anak itu di jalanan. Sering saya bertemu di jalanan. Tapi tiba-tiba suatu saat saya ketemu di tempat shelternya pemerintah, namanya BKS, Balai Kesejahteraan Sosialnya dimiliki oleh Dinas Sosial. Jadi ketika saya ada kegiatan dan ada kerjaan di BKS, untuk datang ke BKS, saya bertemu dengan anak itu. Saya kasihan, ya saya bawa kemari, saya urus dia di sini. Ternyata latar belakangnya anak itu emang dia nggak tahu siapa bapak ibunya, karena emang terakhir emang dia dibuang, lalu dipelihara oleh bapak angkatnya. Gitu. Tapi bapak angkatnya itu tidak memberikan efek baik buat dia. Setelah besar, umur 6-7 tahun, dia kemana-mana bawa pisau, bawa senjata tajam. Dia tidak tahu karena dia untuk melindungi diri dia. Kalau anak-anak berbohong dan berbuat kekerasan itu untuk melindungi diri dia. Bukan karena dia sebagai orang yang punya niat jahat, bukan. Itulah anak-anak. Beda anak-anak dengan orang tua. Ya dia karena anak yang sangat malang. Gitu. Kenapa saya anggap malang? Dia dipelihara oleh bapak angkatnya, sering dipukulin, dikasih kekerasan, ya kan. Udah seperti hewan makan gitu kan, dipukulin sampai dia bebekas, ada cacat, ya kan. Dan dia akan mengingatnya, akan selalu ingat ya, walaupun dia tinggal di sini dia tetap. Ketika kita bilang gimana bapak angkat kamu, akan keluar semua. Itu yang disebut trauma. Nah itu akhirnya saya jarang nanya hal seperti itu. Takutnya dia keluar semua, unek-unek dia. Semua apa yang dia tentang bapak angkatnya, tentang kekerasan terhadap dia akan dikeluarkan semua. Kata-kata yang tidak enak kita dengar. Kata-kata yang gak pantas dari anak lagi. Ya itulah anak-anak. Murni. Salim dong. Cium tangan. Kamu udah gede ya sekarang ya.
Udah bujang. Ya mau makasih deh pengen kemari. Sekarang udah tahu angka belum? Udah. Udah tahu warna belum? Untuk anak tersebut emang kita udah usahakan. Emang dia ada kekurangan. Baca aja juga tidak bisa normal. Dia harus begini, usaha. Usaha dia juga udah bagus. Dan kita udah coba birokrasi pemerintah untuk bisa operasi atau pengobatan. Tapi belum ada tanggapan itu. Jadi kita bilang sama dia, ya kamu berusaha aja sebaik mungkin supaya kamu bisa jadi baik. Tapi alhamdulillah penyakitnya ini kan nggak jadi suatu penyakit, hanya bebekas aja. Cuman akan menjadi trauma buat dia. Jadi sekalipun orang tua angkatnya bilang, itu karena ini dengan alasan lain. Dia lebih tahu anak itu. Bohong. Saya lebih diperlakukan seperti ini loh sama dia. Saya sewaktu kecilnya saya di jalan. Dulu selama di jalanan kamu tidurnya di mana? Tidurnya di jalanan. Sama teman-teman apa gimana? Sendiri. Ya di kolong jembatan. Saya dulu di jalanan hidup saya gak enak. Dipukulin orang, ditendangin orang, dihina sama orang. Terus dijelek-jelekin. Ya susah nemu makan. Nggak punya duit. Nah, dulunya saya ituan ketangkap, ditaruh di Depok dulu. Nah, tiba-tiba dianterin tuh sama orang di BKS. Siapa yang nyuruh kamu ngamen? Saya sendiri. Buat apa ngamen? Buat nanti saya tabungin. Tabungin apa? Kamu buat makan atau buat apa? Buat nanti hidup saya udah gede, saya beli kambing. Oh, beli kambing? Buat dijual-jualin. Ayah tercinta, ku ingin berjumpa. Persoalan kekerasan pada anak juga menjadi ancaman bagi bonus demografi Indonesia. Jika tidak dapat ditangani secara tepat, bonus itu akan berbalik menjadi sebuah bencana jika kekerasan terus berlanjut. Indonesia terancam menuai minimnya produktivitas generasi yang akan datang. Jelas, kekerasan menjadi ancaman untuk bonus demografi dan generasi emas. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan kekerasan itu terjadi, membiarkan itu kan karena terlalu sering dan lama-lama akan menjadi abai. Nah, itu akan menjadi karakter, khawatirnya akan menjadi karakter yang kemudian juga ketika nanti bonus demografi anak-anak ini menjadi orang-orang yang usia produktif, justru tidak memberikan kontribusi, justru akan menjadi masalah. Ya, masalah mereka menjadi pelaku yang kemudian merusak kondisi. Khawatirnya seperti itu, Mas, kalau dibiarkan. Bahwa tren kasus kekerasan anak meningkat, kemudian juga maaf saya katakan agak brutal, ini menjadi refleksi untuk kita bersama. Mungkin saja ini yang terlihat di permukaan, yang tidak terlihat mungkin lebih banyak. Semua pihak, ya saya katakan semua pihak, tidak hanya pemerintah, masyarakat, orang tua, keluarga, bahkan teman sebaya, itu harus berupaya untuk mencegah sekecil apapun adanya kekerasan, sekecil apapun, walaupun itu hanya di media sosial.
Terlepas dari pengalaman pahit yang pernah dialaminya, Maman kini mulai merajut kembali hidupnya seperti anak-anak lain pada umumnya. Ia mulai mendefinisikan kembali cita-citanya yang sempat terkubur oleh luka dan trauma. Di Sanggar Senja bersama puluhan anak-anak lainnya, Maman kembali mendapatkan haknya sebagai anak-anak. Saya di sini senang dan bahagia. Saya senang karena di sini anak-anaknya pada baik. Dan bahagianya saya senang dan punya keluarga di sini. Ini terlahir karena rasa keprihatinan kita aja gitu terhadap adik-adik yang ada di jalan, yang masih tidur di jalan, yang bermimpi di jalanan. Ya kita sebagai anak jalanan juga, ya sebagai senior-senior mereka prihatin lah gitu kan dengan keadaan di jalan. Akhirnya ya kita dirikan lah, kita ngebangun lah akhirnya yang namanya Sanggar Senja yang berarti Secerah Anak Negeri Jaya. Mau jadi apa? Olahragawan. Habis pulang dari pasar. Pulang pasar. Hah? Tujuannya ya menjadikan anak-anak yang dianggap sampah, menjadikan anak jadi berakhlakul karimah gitu kan. Alhamdulillah dia sekarang udah baik-baik, di sini bisa ngaji, bisa sholat, bisa belajar, bisa sekolah, ikut sekolah, kegiatan paket PKBM. Alhamdulillah. Saya menanamkan mereka bebas, tapi sopan, tapi punya pikiran baik. Ini bukan penjara, ini tempat kita menguak ilmu kebersamaan. Itu aja. Dia pengen cita-cita jadi penyanyi, suara dia bagus. Cuma kan kita kurang dukungan. Kurang SDM yang bisa ngajarin dia ini itu, karena kan banyak, saya mesti ngurusin ini ngurusin. Kita kurang SDM yang mampu bisa mengajarkan dia gitu. Ya, lebih spesifiknya gitu. Sementara itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya mengentaskan persoalan kekerasan pada anak. Melalui regulasi yang ada, hukuman yang berat disiapkan bagi para pelaku kekerasan. Sehingga diharapkan ke depannya, hak anak atas hidup yang aman dapat dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan. Harapannya bahwa tadi ya dari data yang ada, tentu kita punya harapan bahwa sesungguhnya persoalan seperti ini bisa kita tangani, tentu dengan komitmen bersama gitu ya. Salah satu contoh misalnya soal komitmen bersama penghapusan kekerasan terhadap anak. Maka Indonesia punya peraturan Presiden 101 dan sebelumnya ada instruksi Presiden juga ya nomor 5 tahun 2015. Nah, jadi regulasi-regulasi itu bentuk komitmen tinggi negara untuk melindungi anak-anak Indonesia. Bahkan dalam regulasi perlindungan anak itu dikenal hukuman maksimal, bukan hanya hukuman mati, bukan hanya hukuman seumur hidup yang sudah dilakukan oleh para pengambil keputusan di tingkat pengadilan, oleh para hakim gitu ya. Tetapi juga dimungkinkan misalnya hukumannya itu ditambahkan pemberatan, ditambahkan dengan pemberian pidana tambahan. Kita juga perlu melibatkan unsur masyarakat. Masyarakat juga lebih tahu dan nanti juga peran laporan untuk memberi penyadaran di lingkungannya dan segala macam itu dibutuhkan.
Namun demikian memang kita tidak bisa berhenti untuk melakukan upaya pencegahan, sehingga upayanya itu harus depan dan di belakang, hulu hilir. Itu harus sama-sama dilakukan. Ya, gitu. Maka dari mulai tingkat desa, kelurahan, sampai ke kewilayahan, baik provinsi maupun kabupaten kota harus sama-sama punya komitmen, dan kami berharap kebijakan kabupaten kota layak anak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa upaya pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi hati-hatilah terhadap anak-anak. Disayangin, ditanya, diperhatikan. Karena mereka bukan barang yang ditaruh, didiemin gitu aja. Mereka makhluk-makhluk yang bergerak. Dan mereka juga punya perasaan, punya pikiran. Semangat ya belajar ya. Udah bisa nulis sendiri belum? Udah. Nama kamu udah bisa nulis? Ya namanya orang hidup itu harus punya cita-cita. Untuk itu, maka dari mulai tingkat desa, kelurahan, sampai ke kewilayahan, baik provinsi maupun kabupaten kota harus sama-sama punya komitmen, dan kami berharap kebijakan kabupaten kota layak anak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa upaya pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.